Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami dari mahasiswa minat kesehatan lingkungan pasca sarjana UGM, kami melihat memang kenaikan dana ini memang itu terjadi juga di daerah, di mana di daerah itu dirasakan kenaikan dana yang ada di puskesmas yang sebelumnya tren tahun yang lalu itu kebanyakan kita masih kekurangan dana di puskesmas, tetapi puskesmas sekarang menghadapi lonjakan dana yang mereka sebetulnya tidak harapkan karena itu juga kemampuan untuk menyerap dananya kurang, di mana puskesmas itu menerima 3 jenis pembiayaan. Yang pertama BPJS yang terdiri dari dana kapitasi dan non kapitasi seperti klaim, kemudian dana BOK yang tahun ini kemungkinan akan dimasukkan dalam dana DAK juga. Jadi dia tidak lagi masuk dalam yang langsung ke rekening puskesmas tetapi dimasukkan dalam DAK. Kemudian juga ada dana dari daerah. Jadi kelemahan yang ada ternyata dinas juga tidak mampu mengantisipasi dana ini sehingga terkadang pembiayaan itu double, di mana di dana kapitasi itu kan 60-40, 60 untuk jasa medik, 40 untuk operasional. Tetapi ada beberapa daerah juga bisa 75-25, jadi aturannya minimal 60 untuk jasa pelayanan, 40 untuk operasional. Operasional juga diharapkan juga ini mampu untuk preventif dan promotif dan preventif. Tetap di dalam 40 juga ini ternyata ada untuk menutupi pembelian obat. Semisal kita puskesmas terjadi kekurangan obat, dari dana 40% ini sebesar 30, dana 40 ini 40%, 30%-nya bisa dibelikan untuk pembelian obat langsung oleh puskesmas. Tetapi ternyata dana juga ini tidak bisa diserap karena dengan adanya aturan e-katalog seperti itu. Jadi kendala pertama puskesmas tidak mampu menyerap dana ini, kemudian juga kedua ketidakmampuan Dinkes dalam memetakan pendanaan ini sehingga memang terkadang terjadi over ataupun terjadi double pembiayaan. Jadi memang diharapkan bukan cuma Pemda IAKMI yang ikut, mungkin bisa juga ada perwakilan dari dinas atau apa bisa melihat pola pembiayaan yang berubah ini. Seperti itu Prof. Terima kasih. Ya, nah sekali lagi ini satu hal yang memang mendorong kita melakukan training ini ya, karena uang itu mungkin bisa dua mata atau dua sisi ya. Kalau kurang itu ya masalah ya. Tapi kalau lebih pun juga bisa masalah juga. Nah, kita mencoba dalam konteks di tahun 2015, jadi pengalaman yang 2015 pun sudah mulai ada semacam dana yang tanda kutip ya bisa duplikasi tadi. Ya mungkin masih kurang juga, tapi duplikasinya ini yang betul-betul harus kita cermati. Nah di sini IAKMI atau mungkin LSM itu juga bisa kita himbau untuk membantu untuk tanda kutip penyerapan dengan baik ya. Nah, karena kalau kita lihat seperti misalnya duplikasi tadi, kapitasi kan nanti PP juga akan meningkat nih Pak nih, ya. Kan juga meningkat nih. Itu mungkin jauh nggak habis ya. Ya, karena SDM juga sedikit. Nah, sementara dana dari DAK mungkin juga tinggi, ya. Nah, sehingga ada kemungkinan tadi terjadi semacam perebutan orang antara kapitasi dengan dana tadi, dua jalur tadi, dana dari coba Mas Mbak yang kita nah ini kan ada yang masuk ke sini, dan ini terutama di pelayanan primer ini yang terjadi semacam komunan duplikasi ya, karena pembagian yang kapitasi yang 60% itu hanya minimum tapi di badan itu ada yang kata kok dapatnya banyak banget, jadi justru dikurangi jadi 40%, jadi 60% itu operasional, padahal operasional juga udah ada tambah dari nanti ada APBN lagi ya untuk POK POK itu pakai DAK nanti, DAK non fisik ya. Nah. Oke, makanya ini sekali lagi satu hal yang kita perlu untuk antisipasi Pak ya, ke depannya itu. Jadi kalau IAKMI dan LSM bisa membantu penyerapan dengan sistem kontra itu yang kita harapkan. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Dengan chatting. Oh, sorry. Ada pertanyaan Bapak ini dari
Dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama dari Ari Kurniadi, PPK 2015. Kelemahan IAKMI saat ini sebenarnya karena pengurus IAKMI rata-rata adalah orang-orang kedinasan yang kurang netral. Jika melihat posisinya sebagai agen pembanding anggaran, sebaiknya pengurus IAKMI adalah orang-orang akademisi atau non-pemerintah, sehingga dapat berjalan netral. Mungkin perlu diintervensi IAKMI pusat sebagai bahan koreksi penyusunan tata tertib organisasi IAKMI di daerah. Kemudian selanjutnya, mengenai pembiayaan klaim BPJS di FKTP dan praktek dokter mandiri yang bekerja sama dengan BPJS, kenyataan di lapangan terjadi perebutan peserta BPJS untuk diklaim menjadi peserta anggotanya, yang berakibat terjadi saling curiga. Ada dokter yang sebulan bisa mendapatkan klaim hingga 30-40 juta, namun ada FKTP malahan hanya 10 juta. Menurut saya, pembayaran iklan berbasis kapitasi dan non-kapitasi sangat tidak sehat, akan menimbulkan kesenjangan bahkan saling curiga di antara dokter praktek dan FKTP. Sekiranya, adakah sistem yang lebih baik untuk sistem klaim BPJS selain kapitasi dan non-kapitasi yang terkesan pemborosan? Ya, untuk yang poin kedua mungkin nanti kita akan bikin semacam workshop khusus mengenai ini ya, tentang kapitasi dan BPJS, karena memang ini betul nih, ini isu yang sangat-sangat menjadi banyak masalah atau sorotan banyak pihak ya. Ini seperti sederhananya itu orang-orang luar kesehatan itu menyatakan begini, puskesmas diberi banyak uang atau tambahan dana besar, tapi kok senyum petugas puskesmas tetap sama. Ya, paham ya saya? Ya. Jadi ini tapi kalau kita bahas ini nanti bisa panjang banget ya. Jadi saya kira ini masukan yang benar ya, yang bagus. Tapi nanti kita akan masuk ke diskusi yang lainnya nanti ya. Sekali ini hal yang benar ya. Nah, kemudian yang pertama tadi, nah ini yang memang perlu kita cermati ya. Jadi pengda-pengda IAKMI ini itu memang di lapangan atau di provinsi itu siapa mereka? Apakah mereka birokrat juga, Pak Daerah juga birokrat ya? Atau mungkin pengda juga kumpulan dari ada birokratnya, ada akademisinya dan juga ada swastanya. Nah ini yang kita harapkan Pak. Jadi IAKMI tadi itu kan ada pengda provinsi ya, jumlahnya berapa? Sama dengan provinsi ya? Sama ya. Nah kita akan lihat nanti dalam training ini aktif enggak nih. Jangan-jangan dari 34 pengda itu yang aktif cuma 5 misalnya, cuma 6 bisa terjadi. Nah ini yang kita khawatirkan justru saya bukan masalah birokrasi atau bukannya, tapi aktifnya dulu nih atau niat untuk mempelajari perubahan sangat strategis ini ada atau tidak. Sekali lagi nanti kita 1 bulan mendatang itu kan masih tahap teori ini ya, kita terus untuk mengajak teman-teman pengda IAKMI untuk ikut, dan nanti kita akan lihat pada akhir bulan Desember ini ada berapa pengda yang ikut. Nanti kalau sedikit ya mereka merasa nggak butuh atau mungkin juga tadi ya betul juga, ini kan juga data saya sendiri, birokrasi saya juga saya sudah punya kok, kenapa saya harus ikut kursus ya, bisa terjadi seperti itu Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ini ada yang mencoba untuk bergabung. Ya. Saya akan kasih waktu dengan Ibu Anis Kotimah. Selamat siang Ibu Anis Kotimah. Halo. Atau jika tidak bisa kita beralih ke Ibu Nurwa Fiah Marda. Selamat siang Ibu Nurwa Fiah Marda. Halo? Belum bisa. Nggak bisa. Kayak emang belum bisa cara tekniknya ya. Nanti kalau perlu minggu depan kita latih lagi nih caranya, diingatkan lagi untuk cara-cara untuk ada lagi? Enggak. Atau chatting? Ada? Dari chatting tidak ada. Ya. Sementara ini. Mungkin kami kasih beri kesempatan waktu sekitar 15 menit untuk diskusi. Jadi dari Baik. Oh, Andi Kurniawan, dari Bapak Andi Kurniawan. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Ibu, ini dengan Pak Rustam. Oh ya Pak Rustam, maaf. Pakai akunnya Pak Andi. Jadi mari Bapak silahkan. Sekaligus tes soundnya ini Bu. Kami merasa kursus ini sangat bermanfaat Bu, untuk kami di Kepulauan Riau. Kami ini ada beberapa orang yang bergabung dan mengenai pembiayaan kesehatan ini memang sangat kami butuhkan karena kita perlu mengoptimalkan
dana-dana yang kita terima baik dari Kemenkes maupun dari BPJS dalam rangka peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di daerah kami. Saya rasa itu. Iya, sudah. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Jangan, ini kami bisa terbuka ya, Pak ya? Pak Rustam, ya, jadi Bapak bagus sekali Pak, terdengar di sini dengan jelas. Dan apakah di sana pakai kamera nggak Pak? Iya. Ya. Ada. Bisa di on kan nggak kameranya? Saya pengen tahu juga. Bisa. Ya. Insya Allah, Bro. Coba ya, Mas. Kita akan buka kameranya Bapak ya, bisa sharing kamera dengan kami sehingga kita mau ngecek sekalian ininya. Iya, Prof. Ini. Ada teman saya di situ, Master Yanto tuh. Ya. Harus oh ya, Riau. Ya, Ya, kita mau mencoba melihat situasi di Kepri Pak. Bisa, ada kameranya ada. Iya, ini sudah on sana kameranya. Ya, sambil dulu kameranya memang nah, oh ya, kita itu sudah. Ya, halo. Ya. ya, Bro. Ya, jelas sekali, Pak. Ya. Ya. Ya, oh ada namanya juga ya. Baru berempat Prof sementara ini. Ya. Tapi di Batam dan di Karimun sudah mencoba tapi belum on kelihatannya mereka. Tapi meninggal gitu yang sudah. Ya. Ya, bawa Pak. Jadi ini memang satu pola atau cara komunikasi jarak jauh yang mungkin bagus sekali Pak ya, kita teruskan ya. Dan ini baru minggu pertama ya, akan berlangsung sampai 3 bulan ke depan barangkali Pak. Sehingga kita punya cukup masa untuk memperbaiki tadi teknologi kita ya. Nah, untuk isinya sendiri pembiayaan nih Pak Rustam ya, memang kami di UGM itu merasakan perubahan itu sangat besar ya. Tadi seperti Ibu tadi juga menyatakan bahwa uang itu bisa tidak lagi jadi masalah dalam hal jumlahnya ya. Tapi yang jadi masalah itu SDM yang mengurusinya ya, sistem dan prosedurnya, pelelangan ya. Dan yang sangat kita khawatirkan kalau kita salah melangkah justru kita kena masa hukum ya nih. Ini jadi kami sangat senang kalau teman-teman dari Kepri ini bisa join, nanti juga dari NTT banyak Pengda yang bisa join, sehingga minimal kita mempunyai semacam kelompok yang bisa dalam mencegah jangan masuk penjara satu, kemudian yang kedua menggunakan dana itu dengan sebaik-baiknya. Ini. Terima kasih Pak. Ya. Jadi terima kasih, Pak. Kita terus ikuti ya perkembangan-perkembangannya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi Pak? Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rustam. Ini bisa difoto kan? Sudah difoto? sudah bisa. Ya supaya kita ya. Bisa. Di screenshot nanti bisa. Ya. Ada lagi? Tidak. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin bisa mengeklik tanda ikon tangan supaya kami bisa langsung membuka. Sementara belum ada. Oh, oh ya, ini ada dari lepas lagi. Tadi ada Bella ya, Belitra. Oh, Ibu Belitra dari Maluku sepertinya. Selamat siang Ibu Belitra. Ya, selamat siang Mbak. Ini sama Pak Belitra Pak. Pak. Oh ya, maaf Pak, saya pikir Ibu. Ya, silakan Bapak. Ya, Kami Pak, persilakan. jadi ini, iya Mbak. Halo. Halo, kami bisa mendengar suara dengan Pak. jelas Pak. Silakan. Iya Pak. Jadi Mbak, pertama-tama kita dari Pengda Yakni Maluku sangat antusias sekali mengikuti kegiatan ini dan ini sangat bermanfaat bagi kita. Dan memang kita Pengda Yakni Maluku memang ada dari kalangan akademisi, juga ada dari kalangan birokrasi, dalam hal ini Dinas Provinsi Maluku, dan apalagi kami rencana untuk nanti akan melakukan
proses kursus bersama untuk proses-proses kedepannya terkait dengan pertemuan untuk kedua dan ketiga. Dan kami sangat mengharapkan juga bahwa kursus ini harus bisa lebih ditindaklanjuti ke depan sehingga lebih aplikatif lagi. Maksudnya bahwa ada langkah-langkah konkret yang dilakukan terkait dengan penggunaan anggaran supaya apalagi tidak hanya sekedar kita melakukan proses-proses teoritis atau ini, tapi ada langkah-langkah aplikatif yang harus bisa dilakukan. Mungkin itu yang bisa kami dari Pemda Yakni Maluku sementara menyampaikan pikiran kami. Terima kasih Pak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ya betul Pak. Jadi kita dalam konteks modul ya yang ada di training ini, khusus ini, itu memang ada 3 modul. Yang Desember ini adalah modul teoritis memang Pak ya. Jadi kita perlu untuk memahami teori-teori yang nantinya akan dipakai untuk dasar mencari respon yang nantinya pada bulan Januari dan Februari di 2 bulan itu untuk mencari respon dengan data yang sudah ada ya. Itu Pak, jadi saya sepakat sekali Pak bahwa kursus ini harus betul-betul, saya katakan harus ya, bisa menjawab tantangan praktisnya Pak. Oke, nah untuk itu mohon supaya 1 bulan ini kita tetap masuk tapi dalam konsep teorinya ya. Kemudian bulan kedua dan ketiga kita akan masuk pada aplikasi praktisnya. Dan syukur teman-teman di Maluku bisa mengembangkan sistem ini Pak. Ini target kita itu memang sebenarnya ini bukan untuk DIY ya. Kalau DIY Pak Daryanto udah masuk di sini, kumpul aja bisa. Tapi teman-teman di Maluku, di Kepri, di Aceh, di Papua itu untuk gabung bersama semua Pemda Yakni untuk diskusi seperti ini. Terima kasih Pak ya. Ya. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Prof. Ya. Belum ada. Sudah ya? Oke. Ya. Oke, kalau sudah kita tutup acara ini dan memang kita ini singkat 2 jam ya untuk ini supaya tidak capek, karena kalau lebih dari 2 jam itu capek juga untuk mengikuti di televisi, dan apalagi kalau waktunya seperti di Maluku ini sudah jam 1 ya Pak ya, ya sudah ya, Maluku Papua sudah jam 1 nih, di Makassar sudah jam 12, nah ini memang jam 9 sampai jam 11 itu memang waktu yang sangat tepat untuk Indonesia Barat, Tengah, dan Timur ya. Kalau lebih dari jam 1 teman-teman di Papua udah pada harus makan siang nih ya, nanti nggak concern lagi. Oke, saya demikian, terima kasih Pak Daryanto dan teman dari Yakmi Jogja. Kita kumpul lagi minggu depan. Tapi saran saya untuk semua Pemda Yakmi, tolong membuat tim ya di sini. Dan timnya itu saya yakin sebagian itu ada juga dosen ataupun orang-orang yang memang kerjaan sehari-harinya tentang pembiayaan juga ada ya, seperti di birokrasi yang terkait pembiayaan. Jadi untuk mencari tim yang minimal 5 orang itu sebenarnya mudah loh untuk Pemda ya. Jadi di IE pun juga kita sudah punya tim isinya 9 orang ya. Nanti kita ada siapa ketuanya. Oke. Saya demikian, terima kasih sekali atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember jam 9 sampai jam 11 nanti dengan Pak Fauzi mengenai APBN ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.